Buat yang baru bergabung, salam kenal dan karena kamu sudah sampai di sini, langsung aja kita masuk dalam cerita. Dongmin dan Haesung pun menemukan replika mayat di basement. Letaknya sama persis seperti cerita horor yang tersebar di sekolah. Di sana Haesung juga menemukan kunci. Setelah diteliti, mereka menemukan adanya keterkaitan antara kisah hantu dan tempat emas disembunyikan. 백골 모형과 함께 발견된 Dengan 열쇠. kata lain, cerita hantu itu adalah kunci untuk menemukan emas batangan yang sedang mereka cari. SMA itu memiliki 4 kisah hantu. Karena kisah hantu basement berhasil dipecahkan, kini tinggal 3 kisah hantu lagi yang perlu diselesaikan. Mereka harus menemukan emasnya sebelum didahului oleh pimpinan sekolah, yaitu Yongju. Yongju pun menyadari tentang cerita hantu itu. Dia berencana mengawasi Haesung untuk mengetahui petunjuk lainnya dari cerita hantu. Dongmin memberitahu Haesung tentang cerita hantu berikutnya, yaitu hantu jam. Saat Haesung sedang duduk fokus mendengarkan kisah hantu, Ibu Oh datang dan memarahinya karena mengambil KTP nenek Dongmin. Haesung sudah tahu jika pelakunya adalah Taeso, namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Pulang sekolah, Haesung langsung menemui penjaga sekolah. Dia tahu jika yang kabur semalam dari basement adalah penjaga tersebut. Dia mencoba mencari informasi cerita hantu melaluinya, namun tak menghasilkan apa-apa. Pulang sekolah, Ibu Oh melihat Taeso membawa Dongmin ke belakang sekolah. Taeso mengembalikan KTP nenek Dongmin. Ibu Oh pun melihat bagaimana Taeso memperlakukan Dongmin di sana. Namun Taeso sama sekali tak takut. Dongmin yang merupakan korban pun berbohong. Dia tak ingin memperbesar masalah. Haesung pun menghubungi salah satu rekannya untuk menyelidiki Taeso. Ia sudah tak tahan dengan tingkah laku Taeso yang begitu arogan. Malamnya, Haesung membantu nenek Dongmin mengantar kardusnya pulang. Dia juga meminta nomor Dongmin agar bisa saling menghubungi. Setelah melihat perundungan yang dilakukan oleh Taeso, Ibu Oh jadi bingung. Apakah harus diam seolah tak pernah melihat, atau mulai membuat petisi untuk menghukum Taeso? Pasalnya, Taeso adalah anak orang penting di sekolah itu. Jika melaporkannya, Ibu Oh khawatir rencananya untuk menjadi guru tetap bisa gagal. Malam itu juga saat bertemu di toko swalayan, Ibu Oh minta maaf pada Haesung karena sudah menuduhnya. Haesung pun meminta Ibu Oh untuk mendukung Dongmin. Tak lama kemudian, Haesung dihubungi jika nenek Dongmin ditangkap polisi karena memiliki situs judi ilegal. Haesung dan Ibu Oh segera ke kantor polisi. Melihat keadaan yang makin memburuk, Ibu Oh pun membuat laporan mengenai Taeso di situs sekolah. Ia ingin mendisiplinkan Taeso karena perbuatannya sudah melewati batas sebagai siswa. Ibu Oh melaporkannya karena sudah bertekad akan membela kebenaran. Dia tahu jika Taeso yang telah menyebabkan nenek Dongmin terkena masalah perjudian karena diberitahu oleh Haesung. Keesokan harinya pulang sekolah, Haesung langsung memeriksa jam yang ada di kantin sekolah. Namun tiba-tiba Yongju datang. Karena tak ingin dicurigai, Haesung pun segera pergi. Yongju yang penasaran dengan jam pun mencoba memeriksa seperti yang Haesung lakukan. Pulang menjenguk neneknya, Dongmin kembali diancam oleh Taeso. Taeso akan membuat neneknya dipenjara selamanya jika Dongmin berkata jujur di hadapan guru. Karena takut, saat rapat, Dongmin pun menuruti kemauan Taeso. Pulangnya Dongmin minta maaf pada Haesung karena membuatnya terlibat. Haesung yang tahu namanya terseret kasus perundungan pun tak marah. Dongmin memberitahu jika dia diancam. Saat ini, Dongmin tak punya pilihan. Karena laporan kasus perundungan tersebut, Haesung terancam dikeluarkan. Meski begitu, Haesung tak panik. Dia sudah mengumpulkan bukti untuk menyelamatkan diri dan juga Dongmin. Dari salah satu rekannya, Haesung mendapat informasi jika Taeso menggunakan KTP nenek Dongmin untuk mendapatkan perjudian. Pemilik situs judi yang asli bernama Gusang. Rapat persidangan Haesung akan dilaksanakan hari ini. Namun, guru harus menunggu kedatangan Haesung selama hampir 1 jam. Saat putusan hampir diresmikan, tiba-tiba Haesung datang bersama dengan Gusang. Penyebab Haesung terlambat mengikuti sidang adalah karena pergi menangkap Gusang di kantor ilegalnya. Dengan dibantu rekan sesama Bin, dia berhasil menghadapi semua lawan dan membawa Gusang ke sekolah. Mereka datang tepat sebelum putusan disahkan. Gusang dibawa ke ruang sidang. Di sana dia memberitahu jika Taeso berjudi di tempatnya. Bukti pun diserahkan dan ditonton oleh semua guru. Dongmin juga memberanikan diri bicara jujur. Taeso yang tak terima pun langsung memukul Haesung. Haesung pun membalas. Ibu Oh juga ikut melindungi Haesung saat ayah Taeso hendak memukulnya. Dan meski Yongju berteman dengan ayah Taeso, dia tetap memutuskan untuk mengeluarkan Taeso dari sekolah.
Yongju tak ingin sekolahnya mendapat reputasi buruk jika tetap mempertahankan Taeso. Setelah kasus Haesung dan Dongmin berakhir, kini keduanya lanjut memeriksa kisah horor jam di sekolah. Keesokan harinya, Haesung kembali memeriksa jam di kantin. Namun pandangannya tiba-tiba teralihkan ke foto anggota OSIS. Di antara foto itu, dia melihat jam yang sama seperti di kantin. Yujong memberitahu jika di ruang OSIS juga ada jam yang seperti itu. Haesung pun berniat memeriksanya. Sayangnya tempat itu adalah area terbatas yang hanya bisa dimasuki oleh anggota OSIS. Dan untuk menjadi anggota OSIS, syaratnya pun cukup sulit. Karena tak bisa masuk begitu saja, Haesung berencana menjadi anggota OSIS. Hal ini membuat Yujong sebagai adik marah. Dia tak ingin Haesung menjadi anggota dan mengetahui perlakuan mereka pada sang adik. Meski dilarang, Haesung tetap bertekad menjadi anggota. Karena syaratnya ada 3 level, Haesung mengawali dengan memilih untuk mengumpulkan 100 tanda tangan. Agar segera mendapatkannya, anggota BIN membantu. 1 tanda tangan berhadiah 1 roti gratis. Cara ini benar-benar efektif. Dengan cepat, Haesung mengumpulkan 100 tanda tangan. Yongju juga mulai mencari jam yang asli. Dia memiliki anak yang sangat dia banggakan. Ia selalu menekankan anaknya untuk menjadi juara pertama di sekolah itu. Bagi Yongju, juara kedua hanyalah seorang pecundang. Yena tak bisa berbuat apa-apa. Dia harus menuruti semua keinginan ibunya itu. Hari berikutnya, Haesung mendapat tugas mendesak sebagai anggota BIN. Ia pun pura-pura sakit agar mendapat izin tak masuk sekolah. Hari ini dia sibuk dengan kegiatan pelatihan pasukan cadangan. Pulangnya dia juga begitu lelah. Namun harus segera berpindah rumah karena Ibu Oh ingin datang menjenguknya. Rumah atap adalah alamat yang Haesung gunakan untuk menyamar sebagai siswa SMA. Sedangkan rumah aslinya berada di komplek yang sama dengan Ibu Oh. Setelah berhasil membantu Haesung memindahkan semua barang-barangnya, ketiga anggota timnya pun bersembunyi dalam lemari. Namun sebelum Ibu Oh pulang, mereka ketahuan. Saat persembunyian mereka ketahuan, Ibu Oh tak curiga. Mereka kompak dalam membuat alasan yang masuk akal sehingga penyamaran anggota BIN masih belum ketahuan. Dan itulah cerita untuk hari ini. Mohon maaf kalau mungkin suaranya merusak pendengaran kamu. Jangan kapok buat mampir, dan yang terpenting, tetap semangat menjalani hidup karena kamu sudah diberi kehidupan.